Ya, halo apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Aktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Menanggapi masih maraknya pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat, anggota Komisi 11 DPR RI mendesak otoritas jasa keuangan meningkatkan program sosialisasi dan literasi tentang pinjaman yang aman dan menguntungkan masyarakat. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ella Nuryamah mengatakan terbatasnya sumber daya manusia di OJK berdampak pada minimnya bahkan belum adanya pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dan perbankan yang optimal hingga ke tingkat desa. Kerjasama OJK dengan Pemda dan aparat penegak hukum sangat perlu agar edukasi terhadap masyarakat tentang pinjaman online yang aman juga bisa ditingkatkan. Ya kampanye, sosialisasi langsung ke masyarakat lewat media elektronik ataupun online tentang literasi dan inklusi keuangan. Terkhusus membedakan mana yang pinjaman aman, mana yang memang tidak aman. Anggota Komisi 11 DPR RI Ella Nuryamah juga menyoroti lemahnya penerapan sanksi terhadap pinjol ilegal. Selain pencabutan izin operasional, sanksi pidana juga perlu diberikan dengan menindak pemilik maupun karyawan perusahaan pinjol yang sering mengancam dan mengintimidasi masyarakat. Bagaimanapun itu tidak bisa dihindari. Kemajuan teknologi, kemajuan IT itu akan lebih cepat. Bahkan regulasi mengejar. Tetapi penerapan regulasi ini yang memang harus diperkuat mungkin dengan penambahan sanksi ya. Per 6 Oktober 2021, ada 106 penyelenggara pinjol yang terdaftar resmi di OJK. Hilman dan Sigit, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta pemerintah provinsi mendorong perusahaan sawit untuk memberikan bantuan kepada korban banjir yang terjadi di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Malawi, Provinsi Kalimantan Barat. Lazarus menjelaskan bahwa status bencana banjir di Kalimantan Barat seharusnya dinaikkan menjadi bencana nasional, mengingat bencana banjir yang terjadi kali ini cukup besar dan sangat berdampak pada masyarakat. Lazarus juga meminta Pemda setempat mengingatkan perusahaan sawit untuk ikut serta membantu masyarakat terdampak banjir. Pasalnya, banjir bandang yang terjadi disebabkan karena alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit, sehingga fungsi hutan sebagai resapan air berkurang. Cuma saya minta kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, nih saya tegaskan nih, pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, tuh kejar tuh perusahaan-perusahaan sawit itu. Karena bagian dari perusahaan sawit lah juga air ini begini, harus diakui ini. Nah sekarang mereka peduli enggak? UN sudah makan banyak dari sawit, apa yang kalian lakukan untuk masyarakat ini? Belum lihat kita nih. Lazarus juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan juga Basarnas dapat membantu mendistribusikan bantuan sembako, selimut, dan obat-obatan dengan menggunakan jalur udara mengingat akses darat menuju lokasi pengungsian terputus dan sulit dijangkau. Saya mohon kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk juga turut serta mengambil bagian dalam membantu masyarakat setidak-tidaknya mengurangi beban yang ada di masyarakat dan memastikan seluruh masyarakat masih bisa makan, kesehatannya juga terjamin gitu loh. Rohim dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Tidak hanya guru, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik honorer sebagai daya dukung pendidikan nasional. Tenaga pendidik berkontribusi membantu pelayanan guru dan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengungkapkan ada alternatif lain untuk menyelesaikan polemik pengangkatan guru honorer, yakni dengan mengangkat seluruh guru honorer menjadi ASN secara otomatis. Layak untuk diangkat, karena itu kalau memang nggak ada kepastian kapan diperbaiki secara jelas dan pasti, maka kami meminta supaya sudahlah hari ini kita pastikan bahwa mereka diangkat semuanya. Konsekuensinya adalah negara mencarikan mencarikan dananya, karena mereka ini pada dasarnya adalah orang-orang yang sudah bekerja untuk negara. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin mengkritisi pemerintah yang belum memberikan perhatian bagi guru dan tenaga pendidik di pelosok Indonesia. Kami harap menteri terkait ya punya perhatian yang serius agar masalah pendidikan kita ini bisa teratasi. Kita khawatir ya, kita akan lumpuh karena kita tahu sudah 7 tahun tidak ada pengangkatan PNS untuk jadi guru.
Dan kita sudah tahu juga puluhan ribu setiap tahunnya pensiun para guru. Ya, lama-lama akan nol ya guru kita ini, tidak ada guru maka pendidikan Indonesia akan runtuh. Sudah 7 tahun pemerintah melakukan moratorium pengangkatan guru dan tenaga pendidik honorer menjadi ASN. Sedangkan setiap tahunnya hampir puluhan ribu guru memasuki masa pensiun. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 2 meminta kecurangan seleksi CASN diusut tuntas setelah jeda berikut ini. Ratusan peserta CASN diduga melakukan kecurangan dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD berbasis komputer, dan kecurangan ini diduga melibatkan oknum panitia seleksi. Meski disebut peserta akan didiskualifikasi dari proses seleksi, Komisi 2 DPR RI meminta kasus ini diusut tuntas, serta oknum yang terlibat diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta BKN melakukan tindak lanjut secara komprehensif. Sebagai panitia seleksi, BKN diminta menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kecurangan ini. Melakukan penindakan secara tegas, terutama kepada oknum yang bersangkutan harus dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kepada peserta harus digugurkan. Yang ketiga, harus dicari pihak ketiga yang bisa mengakses hal-hal itu di internal kepanitiaan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Judimart Girsang meminta proses seleksi kompetensi dasar berbasis komputer diulang seluruhnya. Judimart menilai tinggi kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan lain yang lolos dan tidak terdeteksi. Hal ini dinilai perlu mendapatkan CASN yang berkualitas, berkarakter, dan berintegritas. Ya, kalau saya sarankan diulang saja kembali. Iya dong, biar clear. Semua diulang saja. Gitu. Ya kan? Ini kan yang tertangkap tangan lah, OTT lah kelihatannya. Kan banyak itu. Gitu. Bagaimana dengan yang lain yang bisa lolos tanpa bisa kedetek? Teresia dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Berbagai persiapan dilakukan menyambut dibukanya kembali akses umroh bagi jamaah Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI, Bukhari, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang tidak membebankan calon jemaah umroh. Salah satu persiapan yang tengah dilakukan adalah upaya sinkronisasi aplikasi Peduli Lindungi dengan aplikasi serupa yang dimiliki pemerintah Arab Saudi, Tawakalna. Ada dua hal. Hal yang pertama berkenaan dengan kaitan kita negara Indonesia dengan Arab Saudi itu dua hal. Yang pertama terkait dengan aplikasi, yaitu ada aplikasi yang namanya Tawakalna dan Iktamarna. Ya kira-kira seperti aplikasi Peduli Lindungi lah, seperti itu. Selain hal tersebut, Bukhari mengatakan persiapan vaksin bagi calon jamaah umroh serta peraturan teknis terkait karantina jamaah umroh juga harus dipertimbangkan secara matang, mencegah terjadinya pelambungan biaya umroh. Dan saya mendorong kepada Dirjen Haji dan Umroh agar masalah umroh ini bebannya semuanya tidak dibebankan kepada jamaah, khususnya yang terkait dengan masalah isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri bagi jamaah itu kan menambah waktu dan menambah biaya. Diketahui sebelumnya Arab Saudi menerima jamaah yang sudah divaksinasi COVID-19 dengan 4 vaksin, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson tanpa booster. Sedangkan penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm diharuskan mendapatkan booster dengan salah satu dari 4 vaksin tersebut. Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong akreditasi dan sertifikasi menjadi aspek penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Ditemui saat hadir dalam rapat dengan pendapat umum dengan mantan pengurus Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
dan pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bugar Nusantara Semesta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyampaikan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem keolahragaan nasional, di antaranya terkait sertifikasi akreditasi kompetensi pelaku olahraga. Kami DPR tidak terlalu memikirkan besarnya, kami memikirkan lembaga yang ada di bawah, katakanlah lembaga negara yang ada di bawah kementerian misalnya, itu yang mengurusi masalah soal sertifikasi, akreditasi, dan standarisasi itu wajib. Karena itu standar internasional juga. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin menyampaikan beberapa hal yang perlu diatur dalam revisi Undang-Undang SKN, di antaranya terkait sertifikasi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana infrastruktur olahraga tanah air. Jadi kita sudah dapatkan beberapa tempat, sayang sekali dibangun satu stadion, dibangun satu venue, ya, velodrome, gor, tapi tidak memenuhi syarat standar. Ya, standar kita tidak mesti mewah, tapi standar internasional itu dapat dipenuhi. Sehingga bisa laksanakan pertandingan-pertandingan, event-event apa saja, fasilitas itu bisa dimanfaatkan. Helmi Darmawan dan Koko Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait lambatnya proses pemulangan pekerja migran Indonesia di masa pandemi COVID-19, Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Timwas PPMI DPR RI mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke kota Surabaya, Jawa Timur, anggota Timwas PPMI DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan keterbatasan alokasi anggaran yang dimiliki Pemprov Jawa Timur dalam menyambut kedatangan para pekerja migran Indonesia dari luar negeri menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan. Melalui pembagian kewenangan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah selama proses karantina hingga PCR. Bukan hanya menyiapkan tempat, tapi juga membiayai kehidupan mereka selama makan, minum, dan sebagainya selama karantina. Itu dirasa memberatkan. Mereka siap asalkan ada pembagian tugas dengan pusat. Sementara itu, anggota Timwas PPMI DPR RI Fadoli menegaskan pemerintah pusat harus membantu proses kepulangan para pekerja migran yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak oleh perusahaan di negara asal. Pemerintah juga harus menjamin keamanan dan keselamatan pekerja migran hingga sampai di daerah tujuan. Maka kita meminta agar BP2MI dia harus ikut bertanggung jawab untuk bisa pemulangan ini dan menjemput bola. Apalagi kalau mereka warga kita yang di luar negeri itu tidak punya uang, tidak bisa dibiarkan. Dari Jawa Timur, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria, maka tetaplah bersama kami. BKSAP DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Ukraina di Senayan, Jakarta dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Ukraina, baik eksekutif maupun legislatif. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, pada agenda courtesy call dengan Duta Besar Ukraina, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon menerima kunjungan Duta Besar Ukraina Vasil Hamianin. Dalam agenda tersebut, pentingnya hubungan kerjasama antar parlemen sebagai strategi diplomasi antar negara. Fadlizon berharap penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Ukraina di berbagai aspek bisa terus dilakukan. Dan kita mempunyai sejumlah agreement terkait di bidang pendidikan, kemudian kerjasama militer, kerjasama perdagangan, dan juga yang kita harapkan ke depan ini turisme, ya. Karena cukup banyak sebelum pandemi itu turis dari Ukraina yang datang misalnya ke Bali dan beberapa tempat lainnya. Fadlizon menyampaikan DPR RI telah meratifikasi perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Ukraina terkait kerjasama pertahanan.
Perjanjian kerjasama tersebut bisa menjadi landasan kuat bagi kemajuan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Ukraina. Cukup banyak tawaran dari sisi mereka, tapi tentu juga kita melihat prioritas dan kebutuhan kita. Kita berharap untuk teknologi pertahanan yang mereka miliki yang tidak ada di tempat lain dan lebih spesifik itu bisa menguntungkan kita. Pertemuan Indonesia dan Ukraina diharapkan bisa terus memperkuat hubungan bilateral baik eksekutif dan legislatif. Vinita dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya terkait dengan pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon ataupun deforestasi mendapat sorotan. Menanggapi itu, pimpinan DPR memandang perlu ada kajian mendalam ihwal emisi karbon tersebut. Siti Nurbaya mengatakan pembangunan atas nama Zero Deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar 1945 untuk value dan goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Siti kemudian menambahkan bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya. Namun pengelolaan tersebut tentu saja harus berkeadilan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan baik. Namun alangkah baiknya jika pernyataan tersebut dibarengi dengan kajian yang mendalam. Saya rasa yang disampaikan Bu Siti Nurbaya maksudnya baik, tapi memang kita nanti akan perlu juga kajian yang mendalam soal masalah emisi karbon. Sufmi Dasko menilai kajian ilmiah dan mendalam penting dilakukan mengingat persoalan emisi karbon dan deforestasi bukan hanya menyangkut masalah nasional, tetapi juga menjadi isu internasional yang perlu dibicarakan oleh pimpinan negara-negara di dunia. Soal masalah emisi karbon, karena ini juga akan menyangkut bukan hanya Indonesia, tapi tanggapan di dunia luar. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Anggun Aktarini, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.